Agus Buntung melotot diteriaki bajingan saat rekonstruksi pelecehan di Taman Udayana Mataram, NTB. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus Buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung dimaki oleh warga. "Bajingan," teriak warga ke arah Agus Buntung. Respons Agus Buntung saat diteriaki bajingan oleh warga. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam, kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Awal mula Agus Buntung diteriaki bajingan. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah. Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nang's Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nang's Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut bajingan oleh warga sekitar. "Bajingan," teriak seorang pria dilansir dari akun X @Twitter, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Kuasa hukum yakin Agus Buntung tak lakukan pelecehan. Wayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi di 3 tempat hari ini. Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Adapun lokasinya antara lain Taman Udayana, Islamic Center dan Nang's Homestay. Agus diduga telah melecehkan 15 orang, 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Meski sudah menjadi tersangka, Agus tetap berkilah bahwa dirinya tidak bersalah. Berdasarkan pengakuan Agus dalam pemeriksaan di Polda NTB, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi Agus merasa tidak pernah memaksa, apalagi korban ini mengaku bahwa dialah yang membonceng Agus menuju ke homestay dan membayar kamar, kata Aminuddin, kuasa hukum Agus, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024, dikutip dari Tribun Lombok. Menurut Aminuddin, alasan korban melapor karena pada saat itu, uang yang digunakan untuk membayar kamar tak dikembalikan Agus. Diketahui, Agus saat itu mengaku tidak memiliki uang, sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Lalu, karena uang untuk membayar kamar itu tidak dikembalikan Agus, maka Agus dilaporkan, ujarnya. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan mesum oleh orang lain, si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Aminuddin. Demi membuktikan dalihnya itu, Agus kini menggaet 18 pengacara sekaligus. Aminuddin juga menyatakan, dirinya bersama 17 anggota tim kuasa hukum siap membela Agus. Sejauh ini, pihaknya telah menyiapkan upaya pembelaan, termasuk bukti-bukti kuat untuk mendukung pembelaan tersebut. Agus Buntung minta damai. Agus Buntung atau Iwayan Suartama atau Agus Trax yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan minta damai dengan korban. Diduga Agus Buntung minta damai dengan 15 orang yang diduga menjadi korban kasus pelecehan yang dilakukan olehnya. Kini, Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Takut akan dipenjara karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh dirinya, kini Agus Buntung minta damai dengan 15 korban pelecehan. Padahal awalnya Agus Buntung ngotot mau melaporkan pihak tertentu karena tuduhan pencemaran nama baik. Namun rupanya kini Agus Buntung berubah pikiran dan minta 15 orang korban pelecehan untuk melakukan perdamaian dengan dirinya. Iya, saya hadapi persidangan, tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik. Iya, damai,
kata Agus Buntung dilansir dari tribunesbogor.com, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Nyali Agus Buntung mendadak ciut. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa, semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu, kata Agus Buntung. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Agus Buntung berstatus tahanan rumah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi. Makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari, jelasnya. Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang. Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti. Memang ada 2 korban tambahan yang sudah kami mintai by berita acara investigasi. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada 5 korban, termasuk korban itu sendiri, pelapor, kata Syarif. Agus Buntung sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB Joko Jumadi mengatakan Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Ekspresi santai Agus Buntung peragakan 49 adegan pelecehan seksual hingga misteri kamar nomor 6. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram, NTB, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung terlihat santai saat menjalani 49 adegan rekonstruksi tersebut. Tidak ada wajah ketakutan ataupun ketegangan ketika Agus Buntung memeragakan adegan setiap adegan rekonstruksi. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus Buntung dengan korban. Dalam reka adegan tersebut tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian, Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Dalam rekonstruksi di dalam kamar, Syarif mengatakan ada 2 versi keterangan yang berbeda. Ada 2 versi kalau menurut korban tersangka yang lebih aktif, kalau menurut tersangka korban yang lebih aktif, kata mantan Wakapolres Mataram itu. Usai dari homestay, Agus Buntung diantarkan Islamic Center tempat korban ditunggu 2 teman lelakinya. Di tempat itu pula Agus bersama korban berpisah.